Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fadilah Harahap. Di sini saya akan menjelaskan algoritma program dari website kami Kelompok Singa. Baik, pertama algoritma dari pemesanan sampai check out. Yang pertama, penyewa masuk ke laman beranda, lalu penyewa masuk ke laman tipe, lalu penyewa memilih salah satu item yang ingin dipilih, lalu penyewa ingin check out, lalu masuk ke form penyewaan. Jika nomor HP terdaftar, maka lanjut ke konfirmasi, dan jika belum terdaftar maka harus mendaftar dulu. Yang pertama itu ke form pendaftaran nomor HP, akan dicek apakah nomor HP yang akan didaftarkan sudah terdaftar. Jika belum, maka akan didaftarkan di database kami, yaitu mendaftarkan nomor HP baru. Lalu lanjut lagi ke tadi, jika penyewa sudah konfirmasi, maka baris baru akan dibuat di database table ledger dan diberi invoice. Lalu ada konfirmasi pembayaran. Setelah ada baris ledger baru, yaitu invoice baru, admin berkewajiban untuk mengirim SMS untuk konfirmasi pembayaran. Jika pembayaran sudah dibayar sebelum 3 hari, maka admin harus mengubah status menjadi paid. Dan jika sudah lewat 3 hari, maka admin berhak menghapus baris ledger dan dikatakan sebagai kadaluarsa. Lalu algoritma pada saat mulai tempo. Pertama, mulai tempo yaitu admin konfirmasi ke penyewa. Jika dikonfirmasi batal, maka akan ada pembatalan, dan jika dikonfirmasi betul atau true, maka pengiriman dilakukan oleh kurir kantor, bahwa admin akan mengkonfirmasi ke kurir kantor. Dan selanjutnya ada algoritma pengembalian barang. Yang pertama, jika sudah akhir tempo, maka admin akan konfirmasi ke penyewa, lalu pengambilan oleh kurir kantor, dan admin mengubah invoice di ledger pada kolom return jadi 1 atau true. Dan itulah algoritma dari program yang telah kami bersama buat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan di source code-nya. Oke, yang pertama kita pastinya harus mengkoneksikan website kita dengan database. Jadi ini adalah informasi mengenai database yang akan kita koneksikan, yaitu ada hostnya, terus username-nya, passwordnya, dan nama database yang kita pilih. Lalu kita akan koneksikan melalui metode atau fungsi mysqli_connect. Lalu setiap kita melakukan query, kita harus menginclude file db.php yang isinya tentang koneksi tadi. Seperti contohnya di sini kita melakukan query, yaitu select all from penyewa where phone sama dengan user phone yang dipilih. Di sini kita memakai mysqli_query untuk melakukan query, yaitu yang dipilih koneksi yang telah kita lakukan tadi dengan string query. Lalu hasilnya kita melakukan metode mysqli_fetch_array, yaitu hasilnya dari variabel SQL, dan kita bisa lakukan fetch array yaitu dengan menggunakan variabel hasil, yaitu dengan kurung kotak, di dalamnya ada penyebutan kolomnya, misalnya di sini name atau nama. Lalu selanjutnya bagaimana kita melakukan penambahan query atau melakukan penambahan baris dalam table ledger. Berbeda dengan program-program lain, maksudnya dalam file PHP lain yang menggunakan post atau get, kita di sini menggunakan session, yaitu untuk melakukannya kita harus memulainya dengan session start. Di sini sebelumnya sudah ada session yang dikirim, yaitu input phone, ID barang, dan lain-lain. Lalu kita inisiasi lagi di sini seperti user phone untuk mendapatkan input phone yang telah ada di session. Setelah sudah diinisiasi, sudah ditemukan variabelnya, sudah dibuat, lalu kita membuat invoice dengan melakukan di sini query max invoice untuk mengetahui invoice terbesar atau invoice terakhir. Misal dari 10 invoice, maka invoice ke-10 adalah invoice yang terakhir.
lalu akan dikembalikan atau ditambah 1, maka invoice yang baru akan menjadi invoice 11. Lalu di sini ada query lagi, yaitu untuk menambahkan baris baru dalam table ledger seperti biasa. Lalu kita isi di dalamnya di sini seperti ID barang di PHP-nya untuk menambahkan ID barang di dalam baris yang baru. Lalu kita query seperti biasa melalui metode mysqli_query dan mysqli_fetch_array, walaupun ini opsional, mungkin nanti ada fitur yang baru. Nah, untuk saya memakai function ya, jadi harus di global terlebih dahulu untuk mendapat variabel di luar function. Jadi agar lebih rapih saya menggunakan function, jadi nggak berceceran. Lalu untuk mainnya di sini baru saya tulis masing-masing functionnya agar dapat dijalankan, yaitu insert ledger, update item quantity untuk mengupdate kuantitas yang baru yang telah di order oleh penyewa, lalu akan mengalihkan ke location checkout success jika insert ledger sukses. Lalu terakhir kita akan destroy session agar mengembalikan semua session menjadi nol, agar session dapat dimulai baru. Oke, sekian. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nathanael Wijaya. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan bagian user interface pada website kami, yaitu SIM elektronik. Dalam user interface kami membaginya menjadi 4 bagian, yaitu footer, HTML head, navbar, dan CSS. Pada bagian footer, saya membaginya menjadi beberapa bagian yang terdapat shortcut untuk sosial media kami, lalu links, dan juga shortcut untuk website kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HTML head. HTML di sini berfungsi untuk mengatur desain atas serta juga untuk menyimpan dan memanggil data eksternal seperti contoh JavaScript dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Bootstrap dan JavaScript untuk mendesain navbar dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan navbar. Pada navbar ini tidak banyak, hanya ada bagian untuk mendesain padding dan button yang ada pada navbar seperti ini. Lalu juga untuk membuat down collapse seperti ini yang terdapat pada bagian button, dan ada tambahan bootstrapnya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan style CSS-nya. Di sini style CSS-nya tidak terlalu banyak, hanya untuk mendesain button dan label-label yang ada. Sekian penjelasan user interface dari saya. Halo semua, nama saya Iman Novandia Sardi. Di sini saya akan menjelaskan isi dari database dari website yang kami buat, yaitu Singa Elektronik. Di database kami mempunyai 3 tabel, itu barang, ledger, dan penyewa. Untuk tabel barang, kami mempunyai kolom sebagai berikut. ID barang menjelaskan ID dari barang yang kami jual, yang kami sewakan, nama dari barang tersebut, brand dari nama barang tersebut, type menjelaskan apa itu OF, apa itu GM, keterangan dari ID barang, seperti OF untuk office, GM untuk gaming, harga penyewaan per harinya, icon URL sama seperti ID barang, AV quantity barang yang tersedia dari per tipenya, per nama barangnya, per ID barangnya, seperti OF001 memiliki quantity 4. DSC atau deskripsi menjelaskan deskripsi singkat dari barang yang disediakan. Lalu ada tabel ledger berisi invoice, phone, ID barang, start date, end date, price, return, paid, dan quantity. Invoice auto increment, jadi setiap checkout terjadi
akan nambah sendiri. Seperti ini pasti lanjutannya 7, lalu 8 dan seterusnya. Phone, nomor telepon yang melakukan transaksi, ID barang, ID dari barang yang telah di check out oleh nomor telepon sekian, terus start date, tanggal awal penyewaan, end date, tanggal akhir penyewaan, price, harga dari ID barang tersebut, return dan paid itu akan berubah seketika phone number sekian sudah melakukan transaksi, sudah melakukan pengembalian barang, sudah melakukan pembayaran. Quantity dari barang yang disewa seperti invoice nomor 1 itu phone 123 menyewa dua barang OF 001. Lalu tabel penyewa memiliki 3 kolom, yaitu phone, name, dan alamat. Di sini di tabel ini kami menggunakan tabel ini untuk menjelaskan isi dari data diri yang telah didaftarkan penyewa kepada website tersebut. Data pertama yang digunakan adalah phone, yakni nomor telepon yang didaftarkan, 2 name, nama dari si nomor telepon tersebut, lalu ada alamat dari pemilik nomor telepon dan alamat tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tugas admin sebagai yang menambahkan barang dan menghapus barang. Di sini sudah terlihat tabel barang dari database Singa Elektronik. Oke, berikut isinya. Isi ini tidak di-input satu persatu, melainkan sudah ada query-nya. Ini insert into, ya seperti query insert biasa, ada insert into, nama tabel, lalu nama kolom, values, lalu isinya seperti ini. Nah, jika sudah terimport, kita harus memasukkan kode PHP untuk per item. Di sini untuk OF001 agar bisa barang tersebut ditampilkan ke website Singa Elektronik, agar bisa seperti ini. Di sini ini untuk head-nya, untuk navbar, lalu untuk koneksi ke database ada kodenya, lalu ID OF001 ini kita pakai untuk di query select all from tabel barang where ID barang sama dengan ID OF001. Ini berbeda setiap item. Seperti ini game 002 memiliki ID game 002. Di sini skip. Lalu ini untuk gambar di sini kita ambil dari ini folder IMG yang mana tertera pada folder dari websitenya IMG. Ini untuk OF001 ini OF001.jpg. Jadi file PHP ini mengambil image dari folder IMG tadi. Dan jangan lupa .jpg disesuaikan karena di sini ID cuma OF001. Lalu ini ukurannya kita sesuaikan menjadi 300 x 300. Terus ini untuk menampilkan di websitenya, seperti ini. Jika sudah kita klik, ada nama barang, ini brand barang, lalu deskripsi, lalu RP, harga barang per hari. Ini ada kode PHP-nya. Ini item nama, item brand, ini item description, lalu item harga, lalu di sini sudah. Dan untuk gaming GM002 juga sama, cuma beda di nama itemnya. Lalu untuk gaming itu ada di bagian gaming and entertainment. Di sini jika kita sudah klik ini, nanti akan tampil seperti ini. Lalu misal GM2 berarti berubah, sintaksnya sama seperti tadi. Jadi ini
begitulah. Untuk input data, jadi akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Untuk input itu sudah dari input DB OF001 ini M002, sisanya sama OF002 juga seperti itu, OF003, hanya perbedaannya hanya terdapat pada ID ya, ID DB seperti ini. OF002 query-nya sama, mirip-mirip. Oke, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang admin dari Ledger dan juga penggunaan dari menjadi admin dari penyewa, yang dimana kita akan menggunakan pengaruh terhadap kedua database tersebut dari Ledger dan juga penyewa, dan gimana cara pengaruhnya terhadap website kami, ya. Langsung saja kita menuju ke websitenya. Nah, jadi pertama kita akan register dulu dengan full name. Nah, nomor telepon 08 22 49 177013. Rumah gue. Oke. Nah, ketika register sudah sukses, database dari ini penyewa akan bertambah, ya. Kita akan refresh. Nah, lihat. Data yang tadi kita masukkan sudah masuk. 082249177013. Reputasi rumah gue. Nah, lalu gimana cara kita mempengaruhi pada database di Ledger ini? Yaitu adalah cara yang mudah, ya. Contoh ini ya, PS5 ya. Semoga ya kita punya. Kita langsung rental aja menggunakan nomor telepon yang tadi kita sudah pakai, karena ini sebagai ID untuk akun Anda, ya. Kita copy aja karena saya nggak hafal juga. Item which rent. Nah, lihat, ini adalah per day. Start day-nya kita misalnya mulai dari hari ini, tanggal 12 bulan 12 tahun 2022, ya. End date-nya kita akan balikin kapan ya? Enaknya sebulan, setahun, ya, 2023. Kuantitinya available 4 pieces 2, ya, bisa co-op. Nah, available input. Nah, ini contoh kalau gagal. Karena apa? Ada tertulis peraturannya tidak boleh lebih dari 365 hari. Itulah. Jadi nggak boleh lama-lama kalau di website kami minjemnya. Oh, coba ya. Coba 13 nih. Kita mulainya besok, adik-adik. Terus balikinnya ya elah sehari doang. Mau buat speedrun 2022. Kuantitinya 2, biar kalau banting 1 akhirnya bisa. Oke. Dan ini data yang sudah selesai, PS5, ya kan. Kita confirm dulu. Oke, tinggal check out. Check your company our rule and check your payment method here, ya kan. Udah di place in our database. Check your phone message SMS by our admin to complete the payment. Oke, jadi penyelesaian pembayarannya nanti akan ada di SMS untuk setiap nomor-nomor yang telah tertera. Ya, karena datanya sudah masuk, tenang aja. Contoh ini. Nah, ini nih. Ini dia. Ini ya. Ini data yang tadi saya input. Kuantitinya 2. Sudah masuk ke Ledger. Jadi itu pengaruh kedua database ini, yaitu Ledger dan penyewa, terhadap website kami, dan gimana cara mempengaruhinya pada database tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bahaki. Saya akan mempresentasikan bagaimana penyewa ingin menyewa di elektronik Singa. Pertama, penyewa akan membuka web browser, kemudian membuka
web seperti ini, http 19bythehost5.com. Kemudian enter. Kemudian penyewa akan diarahkan ke halaman beranda. Ini penyewa dapat melihat barang-barang apa saja yang dia dapat menyewa, seperti PS5. Ini ada MacBook Pro M1, kemudian GPU Nvidia, kemudian PS5. Kemudian jika penyewa ingin menyewa PS5, kemudian dia akan mengecek seperti ini. Ini akan muncul deskripsi barangnya. Harganya 89.500 per hari. Kemudian dipencet rent. Penyewa harus meregister identitas dia dulu, biodata. Harus diisi, dipencet seperti ini. Diisi full name, phone, dan address. Ini contohnya, saya Ridho Bahaki, phone, Susilo. Kemudian kita isi nomor telepon seperti ini. Dan kita mulai untuk nyewa dari tanggal kapan? Ini tanggal 12 Desember. Contoh aja 15 Desember 2022. Kemudian berakhir misal 5 hari, 20 12 2022. Oke, kita menyewa cuman satu aja contoh. Oke, sudah semua diisi. Kemudian kita pencet next. Kemudian ini ada konfirmasi untuk ordernya. Atas nama Ridho Bahaki, nomor telepon 08956745102777, address 7 Jalan Susilo 3. Ingin menyewakan PS5 dengan harga 89.800 per hari. Dimulai dari tanggal 15 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2022. Dan saya harus membayar perharinya 89.800 untuk 5 hari dan 1 barangnya. Total untuk 5 hari dan 44.449.000. Kemudian jika oke, kita pencet confirm. Oke. Sini muncul checkout sukses. Jadi pesanan kita sudah masuk di checkout. Kemudian kita melihat bisa membayar pakai apa saja di sini. Di sini ada bisa membayar lewat ATM BCA, BNI ataupun BRI. Di sini untuk melihat cek ordernya. Ini masuk nomor telepon kita tadi, kita cek. Nah, di sini telah tertera kita sudah mengorder barang PS5 tadi. Ini invoice-nya dan ternyata sudah masuk. Oke. Tinggal kita transfer untuk barangnya akan dikirim. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Cara-cara untuk menyewa di Singa Elektronik. Sekian dari saya. Terima kasih.